Halo, dan selamat datang kembali di 100% Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara memperbaiki baterai boros pada Poco F7. Mari kita mulai. Dan kita dapat memulainya dengan sekadar mengaktifkan penghemat baterai. Kita dapat melakukannya dengan masuk ke pengaturan, gulir ke bawah sedikit, dan menuju ke baterai. Sekarang kita bisa masuk ke perlindungan baterai. Anda kemudian dapat mengeklik mengerti. Ingin memastikan bahwa pertama-tama perlindungan baterai kami diaktifkan. Kita bisa melakukannya dengan beralih ke itu atau ke pengisian daya cerdas. Meskipun ini bukan benar-benar penghemat baterai, fitur ini akan membantu menjaga kesehatan baterai dalam jangka panjang. Dan sekarang, jika kita kembali, kita bisa masuk ke mode saat ini. Dan seperti yang Anda lihat, kita bisa beralih dari seimbang ke penghemat baterai. Dengan cara ini, ada beberapa hal yang berubah. Tentu saja, seperti yang Anda lihat, kita juga bisa masuk ke ultra penghemat baterai, tapi mode ini cukup ekstrim. Seperti yang Anda lihat, mode ini akan sangat membatasi fungsionalitas dan akan menonaktifkan sebagian besar fitur. Jadi saya tidak akan membahasnya lebih jauh karena itu bukan yang Anda inginkan. Namun penghemat baterai normal sudah lebih dari cukup. Sekarang kita bisa keluar dari pengaturan baterai dan masuk ke pengaturan layar, karena tentu saja hal yang paling banyak menguras baterai Anda adalah layar, karena biasanya cukup terang. Jadi mari kita mulai dari situ. Saya akan menonaktifkan kecerahan otomatis, karena kecerahan otomatis cenderung menaikkan kecerahan secara acak, lalu saya akan menurunkan kecerahan layar Anda. Tentu saja, Anda tidak benar-benar bisa menggunakan ponsel saat berada di luar ruangan dengan tingkat kecerahan seperti ini, tetapi ketika Anda berada di dalam ruangan, kecerahan rendah seharusnya tidak menjadi masalah, dan ini akan menghemat baterai Anda. Lalu kita bisa gulir ke bawah dan pastikan saja bahwa refresh rate kita diatur ke angka yang rendah, misalnya 60 Hz. Karena secara default, refresh rate ini akan naik secara acak ke 120 yang akan menguras baterai paling banyak dan itu sudah jelas. Jadi kita ingin memastikan bahwa refresh rate kita di sini diatur ke 60. Sekarang izinkan saya meningkatkan sedikit kecerahan agar kalian bisa melihat lebih jelas di tutorial ini. Kita bisa bukan mode membaca. Saya lupa nama modenya di sini, tapi kita cukup masuk ke opsi mode gelap atau bahkan tanpa opsi kita bisa langsung aktifkan mode gelap. Dan saya tahu ini mungkin terdengar agak konyol karena mode gelap itu seperti hanya mode berbeda di ponsel kalian, tapi karena sebagian besar layar sekarang adalah layar OLED, mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk menampilkan pixel yang lebih terang. Jadi secara alami, jika ada lebih banyak pixel gelap daripada yang terang, baterai Anda tidak akan membutuhkan banyak daya untuk menampilkannya. Dan di mode gelap, sebagian besar pixel menjadi hitam atau gelap sehingga menghemat baterai. Sekarang, jika kita benar-benar ingin menghemat baterai, terutama saat Anda sedang bepergian atau semacamnya, saya akan menyarankan Anda untuk menonaktifkan Wi-Fi dan Bluetooth. Kedua fitur ini mungkin adalah yang paling banyak menguras baterai di perangkat Anda, dan meskipun memang cukup penting, saya setuju bahwa Anda tidak perlu mengaktifkannya sepanjang waktu. Dan terakhir, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi aplikasi yang boros baterai di pengaturan. Kita bisa melakukannya dengan, masuk ke pengaturan, lalu gulir ke bawah, dan klik baterai. Dan sekarang jika kita gulir ke bawah di sini, kita akan menemukan fitur tambahan kita. Jadi jika kita klik tanda tanya kecil ini sebenarnya tidak akan mengatakan apa-apa karena itu hanya akan memberi Anda sedikit informasi tentang baterai itu sendiri, tapi yang kita cari adalah ini. Ini pada dasarnya adalah semua aplikasi yang terinstall di perangkat kita dan berapa persen dari total penggunaan daya baterai yang telah mereka habiskan dari baterai Anda. Dan itu cukup menarik karena ternyata kontak justru menggunakan paling banyak dan mereka sudah mengaktifkan penghemat baterai. Jadi oke. Sejujurnya saya agak terkejut. Mereka sebenarnya tidak menyangka itu. Tapi Anda ingin melihat aplikasi mana yang paling banyak menggunakan baterai dan cukup sadari seberapa sering Anda menggunakannya. Biasanya alih-alih kontak, Anda akan menemukan sesuatu yang jauh lebih serius. Misalnya baik segala jenis game biasanya sangat boros daya, aplikasi media sosial juga biasanya boros daya, dan kemudian Anda cukup masuk ke aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi misalnya kita menemukan sebuah game atau aplikasi media sosial di sini, sekarang Anda ingin masuk ke menu aplikasi.
kita ingin mencari aplikasi kita. Jadi misalnya ini adalah sebuah game acak, dan cara terbaik untuk menghemat baterai adalah dengan masuk ke menu baterai dan mengubahnya ke tutup aplikasi ke salah satu opsi ini atau opsi yang lain. Nah, ini memang sedikit lebih ekstrim, tapi seharusnya tetap berfungsi dengan baik. Ini mungkin tidak berjalan dengan baik pada aplikasi media sosial karena Anda mungkin tidak akan menerima notifikasi, tapi semuanya tergantung pada aplikasi yang Anda miliki. Tapi ya, saya sarankan Anda untuk beralih dari tutup aplikasi setelah 10 menit aktivitas latar belakang atau batasi aplikasi latar belakang. Dan jika itu tidak membantu, Anda selalu bisa langsung menghapus aplikasinya dan masalah pun selesai. Dan terakhir, seperti biasa, Anda juga bisa memeriksa dengan seksama di pembaru aplikasi sistem Anda yang tentu saja tidak akan berfungsi karena kita tidak mengaktifkan koneksi Wi-Fi dan kita juga bisa mengaktifkan fitur Bluetooth. Sekarang, ini hanya akan memperbarui aplikasi sistem. Kita juga sedang mencari pembaruan sistem. Kita bisa masuk ke keamanan, pembaruan keamanan, meskipun pembaruan keamanan sebenarnya tidak terlalu penting. Maksud saya, itu tergantung. Jika Anda terkena virus, tentu saja Anda akan mengalami baterai yang lebih buruk dan masalah konsumsi baterai yang lebih besar. Tapi ya, kita pada dasarnya ingin memeriksa pembaruan terbaru dari waktu ke waktu, karena mungkin saja mereka akan memperbaiki beberapa bug atau masalah baru yang mungkin muncul dan berkaitan dengan baterai Anda. Tapi seperti yang Anda lihat, perangkat kita sudah diperbarui, jadi semuanya baik-baik saja. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.